Halo semuanya, perkenalkan saya Anandita Kristanti, saya merupakan mahasiswa dari Unika Atmajaya Jakarta. Di video ini saya akan menampilkan tentang motivasi akademik. Kita tahu motivasi akademik merupakan suatu yang sangat penting untuk dimiliki seorang peserta didik, karena dengan begitu peserta didik memiliki semangat, memiliki dorongan untuk mencapai suatu target atau tujuan mereka gitu. Namun sayangnya kondisi PJJ karena adanya pandemi COVID selama kurang lebih mungkin 1 tahun membuat banyak peserta didik yang mengalami penurunan motivasi yang ditandai dengan telat masuk kelas, menunda mengerjakan tugas atau prokrastinasi, dan juga dalam mengerjakan tugas atau presentasi itu mereka nggak maksimal. Nah, penurunan motivasi ini disebut dengan demotivasi. Dalam konteks ini ialah demotivasi akademik, yaitu peserta didik nggak memiliki semangat dorongan untuk mencapai prestasi akademik mereka gitu. Nah, di video ini saya akan memperlihatkan simulasi melalui video call via Zoom, dan di video ini menunjukkan pertemuan konseling yang ketiga gitu. Dalam video ini nanti saya akan menggunakan teori teknik pendekatan SFBT, dan nantinya akan ada penerapan teknik-teknik konseling seni gitu, yang tentunya akan membantu permasalahan klien, yaitu demotivasi akademik. Jadi teman-teman bisa nonton video ini sampai selesai ya. Hai Lan, Hai kak, apa kabar nih kamu? baik nih kak. Wah, puji Tuhan lah kalau Ilan kabarnya lagi baik ya. Iya kak. Oh iya Lan, makasih nih ya kamu udah bisa hadir di pertemuan konseling kita hari ini. Tadi sebelumnya kakak tuh sempat khawatir kamu soalnya nggak balas pesan kakak ya dari kemarin gitu. Jadi kakak khawatir kamu nggak bisa hadir di pertemuan ini. Iya kak, wifi aku kemarin down gitu. Ini aja aku baru beli kuota gitu kak, karena aku ingat hari ini ada konseling kita. Oh oke, ternyata kamu kemarin mengalami kendala wifi ya di rumah ya. Iya kak. Oke deh Lan, sekali lagi makasih ya Ilan udah ingat kalau ternyata hari ini itu kita sebenarnya ada pertemuan konseling. Iya kak, sama-sama. Wah, gak kerasa nih ya Lan, kita tuh udah sampai pada pertemuan konseling kita yang ketiga gitu. Gak kerasa ya kak, udah 3 kali gitu kan ya. Betulan, sisa 2 kali pertemuan lagi nih sesuai kesepakatan kita di awal gitu. Oke kak, aman-aman. Oke deh, jadi Len, sebenarnya inti kegiatan kita hari ini itu masih nggak jauh berbeda dari pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya. Tujuan umumnya juga tentu seperti di awal, yaitu membantu Ilan untuk mengatasi demotivasi atau penurunan motivasi akademik yang Ilan alami. Iya kak. Nah, Ilan sebelumnya kakak mau kasih tahu nih, ada sedikit hal yang membedakan kegiatan kita hari ini dengan kegiatan kita yang sebelumnya. Apaan tuh kak? Apaan? Jadi hari ini kita bakalan belajar beberapa teknik sederhana yang bisa bantu Ilan untuk bisa meningkatkan nih motivasi akademiknya Ilan lagi. Wah, berarti seru banget dong kak hari ini. Wah tentu dong, karena kita akan melakukan teknik-teknik sederhana yang baru gitu. Tapi kak, hari ini aku mau pergi sama mama aku, gimana dong? Oh, nggak apa-apa, nggak masalah Lan. Sesuai kesepakatan kita di awal, kalau pertemuan konseling kita itu hanya dilaksanakan maksimal 30 menit. Oh iya kak, 30 menit, aku hampir lupa 30 menit. Oh iya, satu lagi nih Lan, kakak mau sampaikan aja nih. Iya, apa tuh Ya, kak? walaupun kita melangsungkan konseling ini via daring, tapi tenang, kerahasiaan proses konseling kita ini akan tetap kakak jaga. Jadi Ilan gak perlu khawatir, apa yang Ilan ceritakan itu akan bocor keluar. Wah, itu paling penting banget sih kak buat aku. Iya Lan, jadi Ilan bisa cerita apapun itu sejauh Ilan nyaman untuk menceritakannya. Oke kak.
Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin Ilan tanyakan? Belum ada sih kak dari aku. Jelas. Oke, kalau belum ada, apakah kita bisa mulai pertemuan kita hari ini? Bentar ya kak, aku tutup kamar dulu kak, takut ada adik aku masuk. Oke, Bentar kak. oke, silakan. Udah kak. Oke. Tapi sebelumnya nih, Lan, sebelum kita masuk, suara aku kedengeran jelas nggak ya? Jelas kok kak, aku aman dengernya. Oke, jelas ya. Iya. Oke, bagus. Oke, satu, kakak juga mau makasih banget nih ke Ilan karena Ilan udah kirim ke kakak ya tadi pagi ya tugas dari yang kakak kasih minggu kemarin ke Ilan. Santuy kak. Iya, tadi kakak udah lihat tugasnya Ilan. Kakak sangat mengapresiasi Ilan karena Ilan sudah mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Makasih kak, jadi malu aku. Ilan hebat banget, akhirnya Ilan bisa menggambarkan melalui simbol-simbol kira-kira kegiatan yang akan Ilan lakukan saat Ilan mulai merasa penurunan motivasi ya. Wah iya sih kak. Iya, Ilan akhirnya bisa menemukan hal yang kira-kira bisa membuat Ilan jadi semangat lagi untuk sekolah, untuk kuliah dalam kondisi pandemi yang menjenuhkan ini ya. Iya sih kak, bener banget itu. Oke, coba kita lihat sama-sama lagi ya, gak apa-apa ya kita lihat Malu sama-sama kak, lagi. ini agak nggak jelas gini. It's Beneran okay ya kak, Lan. nggak apa-apa. Oh tentu. Ini kak. Jadi gimana nih Lan? Kan kakak lihat tuh kamu gambarnya ada 5 objek kegiatan ya. Padahal kan kakak nggak ada suruh Ilan untuk ngerjain 1, 2 atau berapa objek aktivitas gitu ya. Nah mungkin di sini Ilan bisa nih jelasin kenapa Ilan bikin ada 5 kegiatan. Karena kan kakak suruh bikin ini ya kak, terus tuh aku ngerasa 5 ini tuh bisa bikin aku semangat buat belajar. Ya betul. Nah, jadi setelah aku pikir-pikir, ternyata banyak yang bisa bikin Wah, aku mood. kenapa tuh kok bisa naikin mood kamu? Karena kalau mood aku lagi bagus, aku jadi semangat. Oh, jadi kalau Ilan moodnya bagus, Ilan tuh bisa jadi lebih semangat buat ngerjain tugas. Betul buat banget. kuliah juga. Betul banget kak. Nah, coba deh. Itu kan Ilan gambar ada 5 nih. Kira-kira mana nih yang menurut Ilan paling bisa meningkatkan motivasinya Ilan? Ilan Ini boleh pilih satu aja ya dari kelima itu. satu kan ya kak, satu. Ini kak, Oke, yang jadi gambar makan. aktivitas yang menurut Ilan paling bisa meningkatkan motivasi Ilan itu adalah makan ya. Dan di sini Ilan menyimbolkannya dengan gambar makanan. Iya betul kak, kalau aku makan tuh jadi lebih mood aku jadi lebih baik. Wah, bagus deh kalau ternyata Ilan bisa menemukan aktivitas yang bisa bikin motivasinya Ilan tuh meningkat lagi. Iya kak. Oke. Kan ini ada gambarnya ada 5. Tapi kenapa nih Ilan kok pilih makanan? Jadi sebenarnya gini kak, aku aja kalau makan tuh aku jadi bisa lebih Wah, mikir oke. seger. Jadi Ilan kalau habis makan itu bisa jadi lebih semangat ya. Iya kak, aku kayak semangat gitu kalau habis makan. Oke. Artinya sekarang Ilan kalau Ilan masih bisa menentukan aktivitas yang bahkan bisa buat Ilan itu lebih semangat kuliahnya. Wah, baguslah kalau begitu. Ilan sudah tahu nih kira-kira kegiatan apa yang bisa Ilan lakukan kalau Ilan merasa semangat Ilan itu udah mulai turun lagi, yaitu dengan makan gitu ya. Kak, betul. Oke, kakak senang nih dengerin dari sharing-sharingnya Ilan tadi gitu. Makasih ya kak. Oke, Ilan. Terus gimana nih belakangan ini kuliahnya Ilan? Setelah kita mengadakan pertemuan kedua kemarin, di minggu kemarin, apakah kuliahnya Ilan lancar? Gimana ya kak? Tenang aja, tenang. Ilan bisa ceritakan pelan-pelan ke kakak.
Ini gini Kak, sebenarnya aku minggu ini tuh masih kurang semangat kerjain tugas, soalnya susah banget soalnya Wah. Kak. Ada apa tuh kok Laras Ilan sampai mengatakan sulit banget? Ya nih Kak, aku lihat gitu kan, tugasnya itu bikin jurnal. Aduh, kayaknya ribet banget deh. Udah banyak lagi Oke, Kak. lalu gimana? Terus kan aku deadline-nya tuh seminggu lagi. Kemarin tuh dosen kayak nanya satu-satu Oke, mahasiswa terus? progresnya tuh gimana. Terus aku ditegur karena aku belum ada progres apa-apa buat tugas itu. Oke. Terus ya udah, aku nggak tahu Kak kenapa aku ditegur gitu kan. Aku jadi malu gitu kan ya, jadi makin males akunya Kak. Oh, oke. Jadi Ilan tuh belum mengerjakan tugas yang diberikan dosennya. Dan waktu ditegur sama dosen, Ilan merasa malu karena ditegurnya di kelas ya, dan posisinya teman-teman yang lain itu juga ngeliat gitu ya. Iya Kak, aku ngerasa malu banget lah Kak, karena di depan kelas kayak direndahkan. Kakak mengerti perasaannya Ilan, tapi mungkinkah dosennya Ilan itu menegur Ilan bukan bermaksud untuk mempermalukan Ilan? Terus apa dong Kak? Yuk, coba deh Ilan bayangin. Mungkin gak sih maksudnya dari dosen Ilan itu baik? Karena pasti semua dosen itu pengen anak-anak yang dia didik mendapat nilai yang bagus. Makanya bukan hanya Ilan aja kan yang ditanyain progresnya oleh dosen, tapi satu kelas ditanyain. Jadi bukan berarti dosen itu hanya ingin merendahkan Ilan. Bisa aja dosen menegur Ilan agar Ilan bisa seperti teman-teman yang lain, punya progres tugasnya, dan nantinya nilai-nilai Ilan itu juga bagus karena mengerjakan tugas dari dosen. Makasih ya Kak, aku jadi bingung nih sekarang. Coba deh, seandainya nih dosennya Ilan tuh nggak menanyakan progres tugas itu, mungkin aja kan akan banyak teman-temannya Ilan yang belum ngerjain tugas. Iya sih Kak, betul juga ya. Justru Ilan itu perlu bersyukur nih, dosennya masih mau menanyakan progres tugasnya Ilan. Itu artinya dosen masih peduli dengan nilai-nilai kalian. Dia mungkin mau semua mahasiswanya mengerjakan tugasnya agar nilainya semuanya bisa bagus. Iya juga ya Kak, aduh harusnya aku nggak perlu sekecewa itu ya sama dosen. Kenapa sih aku bisa mikir kayak gitu? Padahal sebenarnya bisa aja dosen aku peduli. Oke, it's okay Lan, semuanya udah terjadi dan semuanya juga udah berlalu. Yang terpenting sekarang itu Ilan udah menyadari hal itu. Ilan punya pemikiran yang lebih positif terhadap dosen dan tugasnya Ilan. Iya Kak. Nah, ini kan merupakan suatu poin yang bisa kita ambil di pertemuan kita hari ini. Iya nggak, setuju nggak? Setuju sih Kak, poinnya dapet. Oke, terus gimana nih tugas-tugasnya Ilan yang lain yang minggu ini, apakah lancar? Sejauh ini sih Kak, tugas aku tuh kan ada yang belum aku kerjain juga. Terus aku juga ada wawancara, observasi itu juga aku belum kerjain. Oke, kalau dari Ilan sebenarnya apa sih yang bikin Ilan tuh malas buat ngerjain tugasnya? Kan aku mut-mutan gitu kan ya Kak, jadi kalau aku nggak mood aku nggak semangat kerjainnya gitu Kak. Apalagi lihat banyak banget, 15 halaman minimal. Oke, jadi karena moodnya Ilan jelek, karena Ilan ngelihat tugasnya kok berat ya, kok banyak gitu ya, akhirnya itu bisa bikin Ilan nggak semangat untuk kerjainnya. Iya betul Kak, nggak semangat jadinya. Oke, kakak mengerti perasaannya Ilan. Makasih ya Kak. Mungkin sekarang untuk mengembalikan motivasi belajarnya Ilan, supaya Ilan bisa mengerjakan tugas yang ada sebelum deadline-nya gitu. Apa tuh Nah, Kak? coba deh ya, di sini kita akan menerapkan teknik-teknik yang sederhana. Yuk coba Kak, apaan tuh Kak? Ini yang kakak bilang tadi, yang sedikit berbeda dari pertemuan kita yang sebelumnya. Gini, coba Ilan ingat-ingat lagi, pikir-pikir lagi sebuah quotes atau kalimat yang menurut Ilan itu bisa membangkitkan motivasi belajarnya Ilan. Oh berarti kayak kata-kata motivasi. Betul. Nah, tapi di sampingnya Ilan ada kertas dan alat tulis nggak? Oke, sekarang Ilan bisa tuliskan kalimat yang bisa bikin Ilan termotivasi untuk mengerjakan tugas.
Jadi dituangkan apa yang di pikirannya Ilen itu dituangkan ke dalam tulisan itu. Oke Kak, bentar ya Kak. Wah, mungkin Ilen bisa bacakan apa yang Ini, Ilen Kak. tulis. Bacain ya. Kalau orang lain bisa, kenapa aku enggak? Yuk semangat. Wah, keren banget. Oke. Kenapa Ilen bisa bilang begitu, bisa tulis begitu? Ini kan aku tulis di sini gitu Kak. Aduh jadi malu gitu. Jadi kan aku belajar Wah, gitu Kak. bagus sekali alasanmu itu. Apakah Ilen juga menuliskan alasannya itu di kertas yang tadi? Iya Kak, aku tulis juga nih di bawahnya Kak. Oke. Jadi, kalau begitu, boleh kakak minta Ilen untuk mengatakan apa yang sudah Ilen tadi tulis ke dalam hati. Jadi, Ilen mengatakannya di dalam hati Ilen apa yang udah Ilen tulis tadi. Udah Kak. Oke, gimana nih perasaan Ilen setelah mengatakan kalimat yang Ilen tulis tadi itu di dalam hati? Gini Kak, aku kayak ngerasa ada suatu dorongan kayak ayo kerjain, semangat gitu, lebih semangat aja gitu Kak. Oke, jadi tadi itu secara nggak langsung bikin kita punya pandangan tentang apa yang terjadi bukan hanya dari sudut pandangnya Ilen aja, tapi dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Iya Kak. Jadi kalau Ilen udah punya dorongan untuk kuliah, untuk kerjain tugas, nah apa yang Ilen lakukan itu adalah teknik writing therapy yang Ilen menulis tadi, dimana Ilen mencurahkan pikiran Ilen, perasaan Ilen melalui sebuah tulisan atau quotes yang dapat membangkitkan semangatnya Ilen. Oh, ada ya Kak writing therapy? Iya ada. Oke, apakah di sekitarnya Ilen masih ada kertas dan alat tulis? Ada Kak, masih ada kok. Oke, Ilen bisa nulis di lembaran yang kakak kasih. Oh, iya Kak, yang sebelum ini ya, pertemuan Iya, ini. betul. Nah, di situ kan ada kolom tidak penting, penting, lalu ada mendesak dan tidak mendesak. Betul Kak. Nah, di situ Ilen bisa isi tugas atau pekerjaan atau aktivitas yang sesuai dengan kolom, dan setelah itu di bagian atasnya Ilen bisa tulis, di atas tabelnya Ilen bisa tulis quotes yang udah Ilen bikin tadi. Itu apa tadi? Kalau orang yang bisa, aku juga bisa ya. Iya. Oke, Oke, bentar ya Kak. silakan dibikin. Bentar Kak. Wah, Udah nih Kak. ternyata kamu udah bisa ya mengetahui mana yang paling penting, mana yang paling mendesak dari kegiatannya Ilen. Iya nih Kak. Nah, dari apa yang Ilen bikin, mulai dari teknik menggambar, mulai dari Ilen menulis tulisan yang bisa membuat Ilen semangat, dan Ilen bisa mengisi tabel yang menandakan kalau sebenarnya Ilen itu bisa kok meningkatkan motivasi belajar Ilen lewat teknik-teknik yang sudah Ilen bikin tadi. Iya ya Kak, bener juga Kak. Nah, tapi asalkan Ilen nih mau berpikir yang lebih luas, bukan hanya memandang sesuatu, memandang negatif tugas-tugas yang ada, karena yang terpenting itu kita harus jalanin dulu, coba untuk kerjakan dulu daripada berpikir yang udah tugas ini berat gitu. Oke Kak. Tulisan ini juga aku udah tahu Kak apa yang akan aku kerjakan dulu nanti, karena aku udah terdorong gitu Kak untuk ngerjain tugas dari quotes yang aku bikin gitu Kak. Betul, bagus sekali. Tadi di awal kita udah melihat kembali tugas yang Ilen bikin, yaitu menggambar. Kemudian kita ada melakukan teknik menulis. Tadi Ilen udah bikin quotes juga dan menyusun prioritas penting dan mendesak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini itu nggak hanya lewat aja ya Len, Iya, tapi Kak. bisa Ilen terapkan saat
Ellen ngerasa motivasi sudah mulai menurun lagi. Iya kak, pasti. Oh iya Len, kakak mau memberikan kamu tugas lagi untuk membuat refleksi dari pertemuan kita hari ini. Nanti formatnya akan kakak kirim ya. Ah, oke Oh kak. iya, untuk Aman. list prioritas tentang penting dan mendesak mungkin Ilan bisa tambah-tambahin poin-poin yang lain ya. Bisa dicicil mulai dari sekarang. Yang ini Dan ya kak. minggu depan Berarti ya. bisa dikumpul ke kakak. Oke kak, yang ini kan? Oke. Siap. Oh iya, tadi juga quotes yang Ilan kirim, udah Ilan bikin itu bisa dikirim juga ya sekalian ke kakak. Oke kak, nanti aku kirim WA ya. Oke, nah minggu depan kan kita masih ada pertemuan yang keempat ya. Nah, kira-kira Ilan bisa lakukan, apakah kita bisa melakukannya di hari dan jam yang sama seperti hari ini? Kayaknya nggak bisa deh kak, aku free-nya cuma Sabtu. Oh, oke. Nanti kalau begitu kita berkabar aja ya via WA untuk mengatur jadwalnya. Oke kak. Oh iya, satu lagi kakak mau ingetin untuk isi jurnal konseling dan evaluasi kegiatan kita hari ini ya. Dan itu juga bisa sekalian Ilan kirimkan ke WA kakak. Oke kak, nanti aku kirim. Oke Len, mungkin kita udah bisa mengakhiri sesi konseling kita hari ini ya. Tetap semangat Len, jangan padamkan semangat dan motivasi yang sudah Ilan belajar untuk tumbuhkan dari pertemuan kita hari ini. Dan semoga Ilan mendapatkan sesuatu ya dari sesi ini. Oke kak, makasih banget kak buat Sama-sama pertemuan hari Len, ini. makasih juga dan sampai ketemu minggu depan ya. Dadah Dadah kak. Dadah, matiin ya.